Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita akan berbagi tentang bagaimana caranya melakukan perbaikan pada dinamo pompa air. Di sini untuk mereknya Shimizu, model PC370. Untuk pompa mesin jet pump seperti ini aslinya memakai tabung teman-teman. Namun karena untuk tabungnya tidak difungsikan, jadi untuk daya hisapnya ini bisa mencapai sampai 12 meter teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk keluhannya di sini airnya tidak bisa naik, jadi hanya berbuih. Sekarang langsung saja kita colok dan kita lihat seperti apa kerusakannya. Sebelum kita bongkar, teman-teman bisa analisa dulu untuk kerusakannya. Kita akan colokkan untuk pompanya. Dan perhatikan untuk airnya. Bisa kelihatan di sini untuk airnya ini tidak naik teman-teman. Sekarang coba kita akan kocok. Nah, jika dikocok airnya naik, namun akan turun kembali. Ini ada dua kemungkinan, apabila seal yang di dalam pompa air ini bocor atau kipas impeller yang ada di bagian dalam ini pecah. Nah, kemudian bisa teman-teman perhatikan juga untuk air yang ada di kedalaman sumur ini hanya 8 meter itu sudah dapat air teman-teman. Jadi untuk airnya ini cukup tinggi. Nah, kemudian untuk pompa airnya ini kita tidak gunakan untuk pipa tekannya. Jadi hanya satu pipa hisap yang turun ke sumurnya. Selanjutnya coba kita pancing terlebih dahulu. Jadi hanya seperti ini teman-teman. Ini hanya berbuih. Seperti ini tidak ada dorongan sama sekali. Nah, sekarang langsung saja kita cabut untuk colokannya dan kita akan bongkar untuk pompanya. Jadi simak terus videonya hingga akhir, hingga kita video pengetesan. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan bongkar untuk pompanya. Pertama teman-teman bisa perhatikan untuk di bagian baut yang ada di bagian sini, ini akan kita lepas. Jadi ada 4 baut pengunci. Ini kalau tidak salah ini matanya mata 13 teman-teman, 14 atau 13. Nah, karena ini sangat keras, jadi kita akan gunakan impact teman-teman. Kita semprot terlebih dahulu. Ini sudah berkarat. Jadi kita akan bongkar untuk ruang kipas impeller yang ada di bagian di dalam ini teman-teman. Bereskan impact. Oke, jadi seperti biasa, putar kiri untuk membuka dan putar kanan untuk mengencangkan. Jadi putarannya ini pastikan ke kiri dengan menggunakan drat 14. Kita buka. Nah, ini sudah terlepas. Nah, karena kita menggunakan impact. Jadi ini sangat mudah teman-teman. Sisa satu lagi. Nah, kemudian setelah terlepas, selanjutnya kita ketuk-ketuk dan perhatikan untuk kabelnya ini jangan sampai ketarik. Ini kita rapikan dulu untuk kabelnya. Kemudian ini kita sisip teman-teman. Di sini bisa menggunakan obeng dan juga akan kita pukul ke depan sampai ini terlepas. Jadi ini dan ini terpisah. Kemudian selanjutnya ini kita ketuk dengan menggunakan obeng.
Oke teman-teman, jadi karena ini cukup keras, jadi di sini kita akan menggunakan betel teman-teman. Mulai di. Nah, sekarang bisa kelihatan untuk ruang penutup impeller ini sudah terlepas. Kita akan perhatikan untuk semua sisi. Bisa kelihatan untuk kipas dari impellernya ini masih utuh teman-teman untuk penutupnya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian sini. Nah, untuk celah kipas biasanya ini kemasukan batu kerikil, pasir ataupun kerak air teman-teman. Jadi ini akan kita bersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buka untuk kipas impeller di bagian luar. Jadi ini akan kita lepas dengan menggunakan, kalau bisa kita gunakan kunci atau bisa juga menggunakan impact lagi teman-teman. Namun untuk melepasnya ini kita harus menahan daun kipas yang ada di bagian belakang. Nah, selanjutnya kita akan bongkar untuk baut. Di sini juga menggunakan kunci 13 atau 14. Ini kita pisahkan dulu dan kita cabut. Oke teman-teman, jadi ini kita tahan dengan menggunakan, di sini saya menggunakan tang untuk bekas dari kipasnya. Asnya kita tahan seperti ini. Kemudian ini kita putar dengan menggunakan impact. Oke, masuk di. Putar kiri tuh. Oke, dulu. Nah, sekarang sudah terlepas, jadi teman-teman bisa perhatikan. Nah, inilah yang menyebabkan biasanya untuk airnya tidak bisa keluar teman-teman. Jadi ini sudah berkarat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan periksa sealnya. Jadi ini nyatu dengan baut untuk kipas impellernya. Ini akan kita bersihkan terlebih dahulu. Ali cek bagian macam di pelari. Dan desa mungkin bisa dibiasa yang kali yang kedua masuk desa kedua tiada ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya setelah kita bersihkan. Selanjutnya bisa teman-teman perhatikan untuk bagian sealnya ini tidak saya bongkar teman-teman, karena ini tidak pecah untuk sealnya. Untuk seal keramik juga yang ada di dalam kita semprot seperti ini tidak tembus sampai ke dalam, artinya untuk sealnya ini masih dalam keadaan aman. Nah, kemudian selanjutnya kita akan pasang kembali untuk kipasnya. Perhatikan untuk posisinya.
Ini seperti ini teman-teman. Ini kita paskan seperti ini untuk umpanya. Untuk kipas impellernya, posisinya kita masukkan lagi sedikit. Kemudian selanjutnya kita kencangkan dengan menggunakan impact kembali dengan kecepatan paling rendah. Kita tahan untuk asnya. Oke. Teman. Nah, setelah masuk seperti ini, selanjutnya kita pasang kembali untuk ruang penutup impeller teman-teman, ruang penutup kipasnya. Kemudian selanjutnya kita kencangkan bautnya teman-teman. Kita semprot dulu. Pastikan untuk pemasangan baut di sini ini juga kencang. Oke teman-teman, jadi setelah semua terpasang dan dirasa kencang, selanjutnya kita proses pemasangan pompa ke sumurnya dan kita akan tes hasilnya. Oh ya, tahu aku. Sampai dengan pandai kemari ya. Kina api dan deh tesnya loh. Oke, ini. Kita akan colokkan kembali dan kita akan tes hasilnya setelah kita bersihkan untuk ruang impellernya. Coba kita colok. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan untuk airnya. Untuk airnya ini sudah naik teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita matikan terlebih dahulu. Jadi bisa kelihatan di sini untuk airnya sudah naik dan untuk debit air yang dihasilkan ini juga sudah sangat besar. Nah selanjutnya kita akan sambung karena ini akan kita hubungkan ke tandem teman-teman. Namun itu tidak jadi masalah. Ini suatu tanda kalau untuk airnya ini sudah naik. Jadi kita akan lihat cek di tandem di bagian dalam. Hah? Halo.
Oke, apa perbandingan itu? Oke teman-teman, jadi bisa kelihatan untuk kainnya ini sangat kencang. Jadi hanya seperti itu untuk cara mengatasi pompa air yang tidak bisa mengisap pada mesin pompa air Shimizu PS370 PC370. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami, serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapat info terbaru dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.